Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Floki, teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya update untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu. Kemudian ada Doge juga ya. Jadi untuk hari ini bagiannya Floki ya. Jadi mungkin besok apakah bagiannya PP udah dibahas ya. PP BOME itu udah dibahas. Jadi mungkin apakah besok AP atau apa, teman-teman, coba tulis di kolom komentar bawah video ya. Kemudian kita lihat Fear and Greed Index berada di level 61 ya, masih di sekitaran level 60. Dan overall market ya, di sini ada yang sideways lanjut koreksi nih, seperti PP akhirnya koreksi, dan beberapa juga masih naik ya, lumayan. Kemudian kita lihat juga untuk liquidation heatmap. Nah, ini ada pembahasan terakhir kemarin, ini akhirnya dijemput bawah juga di 67.100 dolar, dia udah grab bawah. Ya, jadi memang menjelang news event kan ada beberapa news event, dan nanti malam juga masih ada. Itu masih cenderung untuk si Bitcoin sideways, dan kita bisa perhatikan untuk liquidation heatmap ya. Setelah dia jepret atas ya, seperti kemarin, ini ada potensi untuk dia jepret ke bawah. Dan untuk posisi saat ini atasnya ini di 69.251, dan bagian bawah ini masih ada tersisa ya, di sekitar 67.000 dolar lah. Ya, itu tipis, beda tipis dari yang tadi dia jepret bawah gitu ya. Ini secara 3 hari. Jadi biasanya menggunakan 3 hari ini lumayan membantu lah ya untuk areanya. Kalau kita lihat F3 harinya untuk liquidation heatmap untuk si Bitcoin. Nah, kalau kita pergi ke chartnya Bitcoin, ini sama seperti pembahasan saya di video yang kemarin gitu ya. Selama secara daily-nya dia belum mampu break 69.380 dolar secara daily, secara impulsif ya. Closing di atas area itu masih possible untuk dia balik lagi ke box orange. Dan ya, kita lihat ya, tadi ini dia visit sampai 67.100 dolar lah, sekitar area itu. Dia visit lagi dan bikin tail candle closing di 67.564 dolar. Nah, baru next candle ada yang pemantulan. Jadi ini adalah SNR sebelumnya di box orange di sekitar 67.000, 67.400-an dolar. Ini menjadi support ya. Kemudian bagian atasnya tadi juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Nah, untuk overall pergerakannya sebenarnya dia setelah mengalami kenaikan seperti ini kan ada chance untuk dia koreksi. Nah, koreksinya itu bisa terdiri dari mungkin 3 wave, teman-teman. Sebentar, coba kita lihat pakai ABC. Nah, ini ya. Ini A ya. And then ini B. Nah, C-nya apakah dia flat atau zigzag? Kalau flat ya dia akan potensi, teman-teman, visit lagi di sekitar 66.100 dolar. Tapi kalau misalkan dia zigzag, mungkin dia ambil sedikit lebih bawah ya ke SNR sebelumnya. Ya, di sekitar berapa? 64.100 sampai 64.800 dolar. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, A, B, C. Tinggal kita lihat nanti apakah yang flat. Kalau flat berarti bottomingnya atau swing low-nya akan menghampiri yang wave A-nya. Tapi kalau tidak, ya dia akan lebih bawah lagi, soar lebih bawah. Ya, atau bisa juga seperti ini. Nah, ini adalah another option lagi nih. A, B, C. Nah, kalau C-nya seperti ini bagaimana nih, bro? Kalau C-nya seperti itu, maka dia tidak sampai ke wave A-nya, berarti nggak nyampe 66.100 dolar. Ya udah, dia ketahan nih di 67.000. Ya, jadi sebentar nih, saya adjust dulu, teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, A, B, C. Jadi bagian C-nya itu lebih atas daripada bagian A-nya sebelum dia lanjut rally kembali. Sebentar. Kita pantau untuk ini. Ya, untuk lanjut rally lagi. Ngejar area berapa, bro? Ya, ngejar 73.000 sampai 74.000 dolar. Ya. Jadi ini yang perlu sekali diperhatikan untuk si Bitcoin. Apakah memang dari sini dia mampu mantul, and then closingnya syaratnya balik lagi nih. Ya. Dari break yang tadi saya sampaikan di atas ya, minimal sekali di atas 69.000. Ya, ini kita aja sedikit ya, 69.400 dolar di atas itu. Ya, closingnya di atas itu body candle tanpa adanya tail candle panjang, teman-teman. Itu notes-nya. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang konservatif nunggu sampai dia closing seperti itu, atau untuk teman-teman yang mau mulai cicil averaging gitu ya. Ini bisa dipantau area pertama di 67.000. Lalu kalau secara daily nih, area kedua pasti di area sini nih. Nah, ya ini coba saya tandain dengan warna putih biar beda. Di sekitar 65.600-an sampai 66.100 dolar. Oke. Lalu zona ketiga ini di warna merah. Ya, di sekitar berapa? 64.100-an sampai 64.700-an dolar. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi.
untuk ABC correction patternnya. Ya, apakah dia flat, zigzag, atau yang satu lagi seperti ini tampilannya bisa juga. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang mau, saya mau nunggu konfirmasi, boleh, nggak apa-apa gitu. Saya mau nunggu ketika dia bisa dipantau ya 3 area tadi untuk target ABC-nya 1, 2, 3. Oke, saya mau coba cicil buy, misalkan cicil masukin 5% atau 10%, it's okay, nggak apa-apa. Balik lagi ke preferensi dan trade plan serta trading style kalian masing-masing. Maunya seperti apa? Apakah kalian lebih demen nunggu konfirmasi, atau kalian nunggu lebih demen untuk kalian cicil beli di bawah, harga di bawah, itu it's up to you guys ya. Cuman yang perlu kita mention adalah ini dulu aja potensi untuk si Bitcoin. Ya, dan juga mungkin sekitar 1 minggu lebih lah ya, sekitar 11 hari lagi itu adanya untuk kenaikan atau paus suku bunga lagi dari The Fed ya, atau malah cut rate ya, sekitar 11 hari lagi di bulan depan. Itu sama-sama kita tunggu. Kalau nanti untuk dia benar-benar cut rate, maka market akan hijau. Tapi kalau misalkan dia pause, ya mungkin market akan sideways atau cenderung koreksi sedikit lah ya. Cuman untuk peluang dari The Fed untuk menaikkan suku bunga sih sepertinya tidak ya. Jadi kita concernnya 2, balik lagi, pause atau cut rate. Yang kita harapkan itu cut rate, teman-teman. Yang kita harapkan itu cut rate. Ya, jadi semua itu menunggu untuk dia cut rate ya. Jadi untuk secara daily-nya cukup jelas, dan kalau kita pergi secara time frame hourly 4 jam, ini adalah pembahasan terakhir ya. Kita bisa zoning untuk beberapa area pentingnya SNR sebelumnya ya. Ini kan pertama itu di 69.130 sampai 69.480 dolar. Kemudian area kedua di sini di sekitar 70.056 dolar sampai 70.524 dolar. Ya, jadi 2 area ini cukup berfungsi. Ya, kita bisa lihat waktu dia up sekali lagi ya. Di sini adanya rejection. Kemudian di sini naik, reject lagi di area kedua sampai visit lagi, balik kandang lagi di box merah ini di sekitar 67.000 dolar. Jadi memang untuk beberapa area kalau kita lihat secara lower time frame ini cukup berfungsi, dan trendline resistance ini masih kita adjust aja, dan so far masih memberikan efek. Ya, di sini reject ya. And then untuk previousnya di sini reject juga, dan di sini juga reject tuh. Kita bisa perhatikan secara bersama-sama ya. Jadi kalau misalkan let's say si Bitcoin terus-terusan seperti ini ya, dia nggak mampu untuk break lagi, maka possible sekali lagi untuk si Bitcoinnya maybe drop lagi nih. Yang ngejar berapa area bro di sini? Kalau kita lihat time frame 4 jam, ini adalah area pertama ya, dan ini adalah area keduanya SNR sebelumnya ya. Jadi area pertama itu di 65.400 sampai 65.900 dolar. Area kedua di sekitar 64.600 dolar. Ya, jadi sekali lagi bisa diwaspadai untuk si Bitcoin ketika memang kita melihat dia koreksi dulu, at least koreksinya hopefully untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin progresnya gitu ya. Dia drop, akhirnya dia rebound lagi. Nah, itu yang perlu kita lihat. Harus adanya reversal dari area situ. Sekitar 2 area yang lebih bawah, ambilnya teman-teman untuk si Bitcoin. Hopefully dia tidak close momentum. Plus kalau kita gunakan juga di sini adanya trendline support ya. Dari pergerakan sebelumnya mungkin dia grab sedikit likuiditas di bawah trendline support ini sebelum dia adanya reaction lagi atau reversal kembali. Ya, overall ya dia balik lagi ke sebuah channelnya yang bisa kita manfaatkan secara bersama-sama ya. And then ya, Floki. Untuk Floki sebenarnya ini juga sering saya melakukan analisa berkala ya untuk Floki. Cukup sering pembahasan untuk Floki ya. Karena terakhir kali jujur aja saya itu ada sedikit beli ya, sedikit doang di PancakeSwap. Kemudian udah lama ya, itu waktu masa-masa bearish saya beli. Kemudian saya iseng lihat, wah masih ada nih Floki. Ya udah saya pindahin ke exchange Indodax, kan ada Floki juga, saya pindahin deh. Malah naik gitu ya, lumayan lah untuk jajan-jajan teman-teman. Untuk Floki sendiri sebenarnya kenaikannya juga sudah signifikan. Meanwhile untuk posisi saat ini ya, ini kan terakhir pembahasan, dia naik, ya turun, dites lagi, naik, turun, dites lagi, adanya falling wedge, naik, turun, dites terhadap MA21, naik, mampu reclaim terhadap SNR sebelumnya di box merah ya, di sekitar level 0,021385 dolar. And then di sini boom, ya naik signifikan untuk si Floki. Untuk saat ini sebenarnya ya concern kita adalah ini, coba saya hapus dulu ya biar nggak keramaian
Di sini juga kita bisa hubungkan sebuah trend line and trend line support dan juga di sini. Nah, sebelumnya kan dia terbentuk sebuah channel atau bisa dibilang juga rising wedge. Ini sudah menginvalidasi adanya percepatan tren, teman-teman. Ya, di sini. Dia malah breakout impulsif, turun untuk retracement ya, sebelum dia going up lagi. Di sini sebelumnya nih, di sini SNR juga. Jangan lupakan di sini. Sebelumnya kan di sini drop, naik triangle pattern, malah dia glosor gitu kan. Saya extend. Nah, jadi di sini adanya confluence nih dari trend resistance plus SNR sebelumnya. Di level berapa, bro? Box merah bagian atas ini itu di 0,002962 sampai 0,02715 dolar lah. Ya, yang sekarang lagi dites sama si Floki, dan hopefully dia kuat untuk lanjut rally lagi, bahkan create new all time high, teman. Karena ini adalah previous high-nya dia yang sudah mampu ya ditesting kembali lah. Ya, ditesting lagi nih. Walaupun memang dia belum mampu break. Reject dari sana sangat wajar karena itu ada ATH sebelumnya. Retracement dari sini hopefully untuk dia going up lagi. Ya, untuk si Floki. Jadi mungkin akan ngejar beberapa next target area. Nah, yang kita bisa gunakan adalah secara time frame besar seperti ini, kita pasti gunakan dari swing high ke swing low yang terakhir. Ya, maka ya dia akan potensi ngejar berapa, bro, di sini? Ya, 1,2 sampai 1,6-nya. Ya, jadi ini dulu terdekatnya di sini di sekitar 0,037 dolar. And then nextnya itu di sekitar berapa? Di sekitar 0,044 dolar ya untuk Floki. And then next lagi kalau dua area ini mampu dijebolin, area berapa lagi, bro? Nah, di sini. Ya, 0,006025 dolar untuk Floki. Jadi bisa sekali diperhatikan, semoga dia retest ini kuat untuk going up lagi, yang ngejar beberapa next area target. Sebentar, coba saya tandain atau kita ukur ya, maksudnya ukur price range ya. Ketika dari dia retrace aja sampai next target pertama itu naik sekitaran 39,5%. Untuk yang kedua itu sampai 66,5, dan yang tertinggi di sekitar 128% lah kenaikannya ketika memang kita ukur dari target area dari tes, teman-teman ya. Jadi kisaran naiknya sampai situ. Jadi progres untuk Floki sebenarnya oke banget ya. Terakhir kali dia udah break, bahkan ngetes bagian 0,011003 dolarnya. Kemudian dia beranjak naik, walaupun ini korektif, kita bisa lihat sekali progresnya ini korektif banget ya tuh. Korektif banget, dan akhirnya dia makin lama tidak create lower low lagi, malah higher low yang dia buat ya, higher high higher low ya, dan akhirnya kita bisa lihat reaksi yang cukup signifikan dari Floki. Jadi peluang untuk Floki naik ini masih terbuka lebar ya. Jadi semoga juga untuk market crypto di bulan Juni nanti cut rate market lebih menghijau, dan sampai akhir tahun atau bahkan di awal tahun 2025 ya. Jadi paling itu untuk pembahasan Floki. Yang nanyain Floki ini masih peluang banget ya untuk dia masih lanjut naik. Berikut juga dengan Bitcoinnya perlu sekali diwaspadai untuk dia turun. At least dia testing aja sih di dalam channelnya before dia lanjut naik lagi. Jadi koreksi yang ada itu untuk melanjutkan kenaikan, teman-teman, concernnya untuk saat ini ya. Jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.